Katanya belum sempat. Kesibukan hari-hari napa belum sempat itu. Napa Pak? Jelas. Loh, bukan itu pilihan jawabannya. Jadi opsinya hanya dua saja, belum minat atau belum sempat. Hari-hari kegiatan apa kok tidak sempat itu? Jadwalnya sudah penuh ya, tanggapan pray. Tidak sempat ya? Berarti maksudnya punya kesibukan yang dengan itu tidak sempat, nggak ada waktu luang untuk ke Baitullah. Apa Bu? Jangan tak bantu nanti misalnya yang jujur tak bantu. Kenapa? Kenapa? Sudah pernah membuat riset kalau itu biaya menjadi kendala orang nggak bisa ke Baitullah? Oh, belum tahu, nggak valid berarti. Saya sudah pernah membuat riset kecil-kecilan. Di Bawen beberapa waktu belakangan ini itu banyak orang yang sedang panen duit karena terdampak proyek tol Bawen Jogja. Sering ketika kita jalan pagi sama istri itu ketemu banyak orang yang kita lewati itu, bahkan sebagian besar kenal. Dan karena sebagian besar kenal itu ngerti aktivitas harian kita. Sampai ungkapan mereka, mbah-mbah yang sedang ngaritkan kambingnya itu, enak menjenengan bola bali Mekah kayak Mbawen yang Semarang. Artinya apa? Ketika jenengan mendengar kalimat ini yang jenengan persepsikan apa? Enak menjenengan bola bali Mekah kayak no, kayak Mbawen yang Semarang ya. Artinya apa tuh? Iri apa pengen apa apresiasi apa kok penak emen jenengan itu bola bali nang apa? Saya boleh tanya, loh jenengan pengen tak lagi? Yuk pengen toh mas, itu bah perempuan. Loh, memang jenengan pengen itu kan karena itu seakan yang saya tangkap itu iri. Saya boleh tanya loh, jenengan pengen ke Mekah? Yuk pengen toh mas. Loh kok boten mangkat lah pengen? Sing dingirono ki apa? Duit to, Mbah. Itu kan sudah yang untuk ke sana itu apa? Ya uang. Lah uangnya saka ndi kan lho, saka ndi. Iya no, kalau tanya, lanjut, lah uangnya dari mana gitu? Dari mana Bu kalau jangan tanya? Artinya beliau buat kesimpulan sepihak. Gara-gara tidak punya uang, akhirnya keinginannya ke Baitullah menjadi terhalang. Itu satu kesimpulan dia kan, gara-gara tidak punya uang, maka keinginannya ke Baitullah terhalang. Kan saya tanya kan, loh, jangan pengen tuh Pak, yo pengen, loh kok enggak berangkat? Makanya saya tanya, tadi kok enggak berangkat karena memang belum pengen atau belum sempat? Tadi kira apa? Oh jawabannya kan, secara jujur itu. Lu sempat nggih, sibuk banget nggih. Tanya gitu. Akhirnya berarti beliau itu Mbak itu secara sepihak napa membuat kesimpulan bahwa ada pada diri beliau keinginan, tetapi keinginan terhalang gara-gara napa? Tidak punya uang. Ya sudah, saya biarkan dia dengan kesimpulannya. Lalu tak terangkan malah gelo, malah debat kan. Beberapa waktu kemudian saya dengar bahwa Mbak itu lahan yang tidak produktif kena jalur tol. Dan saya dengar saya itu kalau bangsanya nawang itu duit itu sensitif, wah antenya duit. Ini strategi marketing mana kantong-kantong. Ternyata saya dengar Mbak itu dapat tolnya kompensasinya ada 4M. Berapa? 4 miliar kan, itu lagi berangkat umroh bisa enggak? Haji plus bisa enggak? Bisa. Haji Furoda? Bisa. Saya coba diamkan beberapa saat, ben menikmati apa? Kan terjadi perubahan yang drastis di lingkungan kampung yang sebelah timur saya. Kurang lebih sekitar 600 atau 900 meter dari rumah saya.
Begitu hari di Mari saya rutin jalan di rute itu kan, ya, sudah nampak mulai terjadi perubahan. Sudah ada penebangan pohon-pohon, sudah mulai itu dibangun rumah-rumah baru. Dan suatu ketika saya ketemu Mbak tadi, Mas, katuran pinara nggone gubuk kula, mulai tawaduk gayane. Monggo Mas, silahkan mampir di gubuk. Loh, Mbah saniki gubuk, sami dalu pundi? Mriko Mas sebelah sana. Lah sing wingi nika mpun kegusur. Wih, angsal duit kathah lho Mbah. Alah sekedhik, mulai tawaduk level 2. Alah sekedhik. Saya coba kuda sekedhik pinten lho Mbah. Namung angsal sekawan M. Hanya dapat 4 M. Lah kan saged to Mbah nggih umroh. Ampun telas. Masya Allah. Kok secepat itu menghabiskan uang napa? 4 M. Lah kok telas to? Lah niku to mangga kula ajak. Niki pun enten 4 rumah baru. Niku gak anak kula barep iki alah kula entuk bagian sing ngriku. Ngono pinara. Lah sengaja pinara tenan di rumah Mbak tadi yang katanya kecil itu lantainya granit loh. Padahal biasa ngarit itu. Terus kalau tak sengaja linggo ngoten niki wae. Lho Mbah jare wingi kepingine napa? Umroh. Napa pun telas saestu? Apakah sudah habis beneran uangnya? Allah pun habis saya bagi-bagi ke anak. Saya hanya dapat sisa gangsal 100 juta. Dia hanya dapat sisa, lho Pak, sisa. Nah, tadi kalau tawaduk menelek kalau pun namung pikantuk sisane pinten? Lah kan cukup tambah gak sak keluarga nggih umroh. Empun telas. Astagfirullahaladzim telas. Nggih napa? Kula tumbaske sawah. Gimana Bu? Saya sudah riset kecil-kecilan. Ternyata bukan uang yang menghalanginya. Karena no? Nih, ya. Katanya tadi, ya lek ana duit mangkat to Mas. Gitu loh. Lambe lek no. Hari ini mungkin dia tidak nyekel duit. Gayanya sing disalahke napa? Duit. Coba dia jangan nyekel duit. Sudah berubah orientasi apa masih komitmen pengen umrah? Nah, itu saya sudah riset banyak yang saya datangi itu saya hanya sekedar membuktikan apakah benar orang tidak bisa ke Baitullah gara-gara napa? Lebih seru lagi di teman yang dulu kita akrab itu, dia juga kena dampak tol itu, tanahnya agak luas tapi di perengan sungai yang nggak produktif. Itu dapatnya berapa? 9,3 M. 9,3 M. Iya kan? Karena kita teman ya diantaranya kita datang soal mau macam-macam, kita pernah nanya Pak, di kantor pinten, alah sekedik gaya ini tetap sama kan? Tetap sekedik, pinten jane 9,3. Enggak ditinggi tidak ngilen. Apa bahasanya? Kalau dereng tertarik, enggak tertarik mangkat. Makanya tak tanyakan jenengan belum ke sana, itu memang belum minat atau belum sempat. Nah, apa kira-kira? Oh, bingung. Pertanyaan kedua, kalau itu jawaban hanya milih 2 saja, enggak. Itu karena memang jenengan sampai sekarang belum ke Baitullah, itu memang karena nasib apa sengaja. Nasib Pak kita aku bola-bali itu mau bola-bali nyelengi ya kok bisa. Kira-kira memang sengaja atau nasib? Jelas ngerti nasibnya kayak mana? Tuh tenan loh ya. Lek jare tuh mau anggap nasib berarti sak lawas ora bakal tekan. Lelene takoni sing jelas ra konsisten tadi. Karena Allah itu berdasarkan persepsi kita. Kalau hari ini kita mempersepsikan selama ini belum ke Baitullah karena satu tadi nggak duit atau karena nasib, itu yang terjadi. Pernah nggak penjenengan jawab pertanyaan Allah? Yang nanti jawaban jenengan akan berpengaruh kepada nasib penjenengan. Karena nasib itu bergantung kepada persepsi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya, tolong siapkan jawaban terbaik.
Fama dhannukum birabbil alamin. Niku surat napa ayat pira? Apakah yang menjadi persangkaanmu kepada Allah Rabb semesta alam? Maka jawaban panjenengan itu akan mempengaruhi apa? Nasib. Allah penguasa semesta alam, luas karunianya, maha sempurna kekuasaannya, ternyata kok jenengan jaluk umroh ora keturutan mergo alasane nasib, berarti apa? Karena Ibnu Mas'ud ketika ayat itu turun, itu belum menjadi penjelasan. Qasamam billah. Ma dhanna ahadun billahi dhannan illa a'tahu Allahu ma yadun. Sumpah demi Allah, tidak ada seorang pun berpersangkaan kepada Allah dengan satu persangkaan kecuali akan berikan apa yang dia sangka. Pun tak tanya ulang. Jenengan hari ini belum ke Baitullah memang karena sengaja apa nasib? Sengaja. Arep muni nasib ya Salah. salah, arep sengaja parah. Tahu enggak apa yang terjadi kepada orang yang menyengaja tidak ke Baitullah? Di surat Ali Imran 97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Mengerjakan haji, artinya al-haji itu maknanya al-qasdu ila baitillah. Mengunjungi Baitullah itu adalah kewajiban semua manusia kepada Allah. Bagi siapa yang sanggup siap mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang kufur, barang siapa yang mengingkari kewajiban ini, Allah Maha Kaya, nggak butuh kepada semesta alam. Oh, kalau tak tanya, sampai sekarang belum ke Baitullah memang karena sengaja apa nasib? Wong sing wis ana biaya mbae kae mae ora mangkat. Betul kalau ada biaya berangkat. Itu belum ada, ditunggu apa diusahakan ben ana biaya nih. Sudah mengusahakan ke arah sana? Seberapa usahanya? Ini yang kita akan bedah nih. Bahwa saya sendiri itu dulu dikoreksi, saya sejak memulai perjalanan ke Baitullah bukan 2012, sejak 2002. Berarti berapa tahun dari sekarang? 23 tahun. 23 tahun yang lalu. Ada kalimat yang menarik dari Ibnu Khaldun. Tidak ada orang yang nanti kemudian bisa bangkit, bisa melakukan sesuatu yang luar biasa kalau belum mengalami keterhinaan, kesengsaraan, dan bahkan penderitaan. Kayak kalau belum sampai pada tahap itu nggak ada trigger ya yang kira-kira mendorong orang punya kekuatan untuk apa? Bangkit. Hari ini kita saksikan Cina hari ini bangkit. Karena merasa dulu negara yang sebesar itu iso dijajah Jepang loh. Yang jumlahnya apa? Penduduknya apa? Dan mereka melihat sejarah itu merasa terhina, merasa apa? Dan sekarang ini bangkit. Nah, makanya jangan orang tahu dinyak uang itu apa? Saya dulu ketika membuat keputusan, ya Allah saya akan berangkat ke Baitullah, itu di era saat itu dihina. Menurut persepsi saya tadi loh, makanya orang tergantung persepsinya. Menurut persepsi saya merasa dihina orang. Itu gara-garanya adalah saya telah membuat persepsi. Yang persepsi itu salah, yang kemudian saya koreksi di kemudian hari. Tapi barokai persepsi yang salah, no? Barokai itu uji coba yang salah akhirnya, no? Saya membuat persepsi pada diri sendiri, dan itu akhirnya terjadi. Saya asli Jawa Timur, Tulungagung asli. Saya merantau ke Semarang tahun 95, Cibujang. Ketika itu saya bekerja di satu perusahaan yang terkenal di Bawen, PT Apak. Saya datang sebelum misi saya tidak bekerja. Misi saya apa? Tidak bekerja karena nggak tertarik sebetulnya. Cuma paman saya, Pak Li saya, pernah Pak Li itu menawari, ayo neng Semarang. Pikir saya kerja ada kerja. Pada ketika itu Semarang
kerja di perusahaan itu, hitungan hariannya itu hanya 2.800 rupiah per hari. Di tempat saya sana kuli bangunan sehari us 5.000. Kira-kira tetap merantau nanti bayang ke kos bayar piro, makan piro itu kan ana turahan ndak sih? Saya menolak. Halo kerja aduh neng kene napa? Tapi neng kono tantangane. Apa tantangannya? Di sana perusahaan besar karyawan 13.500 ada dalam satu lokasi dan itu ada masjidnya. Masjid itu bisa dikelola. Wah, menarik gitu. Nah, ya udah saya tak ke sana gitu. Dan di situ saya bekerja dengan gaji seperti itu. Kemudian saya menikah tahun 98 dengan modal 0 rupiah, memulai hidup baru dengan modal kursi plastik siji, diminta boyong ke suatu perumahan yang tidak jauh dari pabrik di mana seperti, karena di situ ada perumahan, ada masjid, ada merbot, ada yang ngisi. Kebetulan pulang kampung gara-gara sudah menikah disuruh balik ke kampung, sehingga akhirnya saya diminta untuk tinggal di perumahan itu dengan amanah bahwa kan ngopeni anak-anak ngaji TPG di sana ada ngaji TPG dan nanti ya ngimami sholat di situ gitu. Nah, ketika saya tinggal di perumahan itu, saya mencoba untuk memetakan strata, bahasanya apa ya? Strata sosial orang yang tinggal di perumahan itu supaya saya tahu diri dan bisa membawa diri. Supaya saya tahu diri dan bisa membawa diri. Saya membuat pemetaan menurut persepsi saya. Di perumahan ini saya bagi menjadi 3 kasta, 3 level. Yang pertama adalah warga. Sebutannya kalau di perumahan apa? Warganya. Warga itu definisi adalah orang yang tinggal di perumahan itu dan memiliki rumah di situ secara definitif, meskipun KPR-nya nyicilnya 10 tahun, 5 tahun, tapi definitif dia disebut warga karena apa? Tinggal di perumahan dan punya rumah di situ. Strata kedua, kasta kedua adalah pengontrak, tidak punya rumah di situ tapi karena punya kemampuan bayar dia bisa tinggal di situ. Sedangkan saya kasta ketiga, numpang. Kira-kira kalau orang yang numpang berarti no? Wah, gratisan. Dan itu yang sering dilontarkan kata-kata oleh orang warga perumahan. Wah, enak jenengan ning kono listrik rambayar, bayu rambayar napa? Numpang. Yes, tak terima. Oke. Wong nyatane napa? Di suatu ketika perumahan yang terdiri dari 6 RT, warganya kurang lebih sekitar 200 kakak lebih itu kan. Ternyata belum ada yang haji satupun. Dan ketika berikutnya ada itu satu-satunya yang berangkat adalah calon yang mau akan berangkat. Satu itu adalah Pak Ketua Takmir sekaligus Ketua RW-nya. Oh ya, ternyata sakmono kae padha wae karo aku. Nah, dalam sisi napa? Strata keagamaan padha wae berarti. Ternyata saya nyicil ayam berarti sing urung haji napa? Padha wae. Dan biasanya di tempat itu kalau mau ada orang yang berangkat haji, biasanya napa? Pada datang ke rumah gitu. Di sini begitu enggak? Kalau mau ada orang yang berangkat haji terus datang ke rumahnya itu? Iya, jadi datang ke rumah orang yang mau berangkat haji. Pada ngapain ke sana itu? Titip doa. Mau nyangoni apa mau? Kok baik hati menjalan nyangoni? Tujuan intinya apa? Titip doa. Titip apa? Doa. Doanya apa biasanya? Sedang ke sana, segera ke sana. Sudah berapa kali dia melakukan hal yang sama itu? Sudah terwujud doa yang dititipkan? Kok saya terus-terus ke? Saya pernah sekali begitu dan saya berhenti selamanya. Gara-gara ketika itu, ya, rata-rata kan ketika sudah mau dekat-dekat keberangkatan, banyak orang yang datang ke rumah, termasuk warga perumahan itu, karena beliau ketika mau berangkat itu pulang ke kampungnya yang beda kecamatan dari perumahan, sehingga kayak open house itu, open house. Orang-orang pada datang ke situ. Nah, dan grup rombongan perumahan pun juga datang ke tempat itu. Beberapa mobil berangkat dan termasuk saya. Nah, karena saya tahu diri, saya adalah warga kelas ketiga numpang,
saya nanti akan mengutarakan maksud sebagaimana orang-orang itu, saya tak belakangan saja. Sambil saya cermati, jadi wong dore ini karepe apa toh? Oh, karepe podo. Terus cara pengungkapan dengan kalimatnya seperti apa toh? Oh, caranya begitu. Akhirnya satu persatu menyampaikan keinginan, Pak, nanti mohon berkenan kalau penyidikan sudah sampai ke sana ya jangan lupa doakan saya supaya bisa ketularan nyusul nama. Oh, berarti caranya ngono berarti. Selesai, oh ya insya Allah. Direspon dengan senang hati. Insya Allah. Pas giliran saya dengan mengucapkan kalimat sama dengan cara yang sama, tidak ada respon sama sekali. Dan beliau hanya gini aja. Menurut jenengan itu tanpa kata. Itu tafsirnya apa kalau jenengan mempersepsikan itu? Hanya sikap badan saja, tidak ada kata terucap, tidak ada kalimat terungkap. Kira-kira hanya gini aja itu memandang tajam, penuh kecurigaan. Kira-kira. Menurut penjenengan tafsir persepsinya apa? Apa? Menurut jenengan boleh dibilang itu adalah jenengan digituin itu loh, kira-kira gimana? Tenan-tenan oleh matur toto api bahasa dipilih, tapi ternyata apa? Taruhlah bahasa basi, iya insya Allah itu aja kan marem toh, walaupun ekonomi putih tidak sama sekali terlihat perbedaan yang drastis antara sikap beliau dengan saya dengan yang lainnya. Menurut jenengan itu yang jenengan persepsikan apa? Saya juga sama dengan jenengan merasa bahwa wong sekedar dijalui donga ya ora gelem. Apane dijalui duit itu kan. Artinya menurut persepsi saya bahwa dia tuh seakan-akan apa? Walaupun saya tidak tahu apa yang ada dalam hati beliau, tapi dari tampilan itu menurut saya beliau apa? Meremehkan. Bukan semata saya tersinggung karena saya warga kelas 3 digituin, tapi saya menyatakan bahwa demi Allah penjenengan tidak melecehkan, tapi jenengan telah menghina ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena sepengetahuan saya ketika itu 3 ayat dari firman-Nya Allah berkaitan dengan haji itu adalah haknya semua manusia. Dia sudah menggunakan hak jenengan? Jenengan sebangsa manusia nggih. Mas saya tadi kaget loh kok sing ngaceng kok akeh men itu saya kan iki nggone wedowi nggih ini sebangsa manusia. Karena sepengetahuan saya ada 3 ayat di dalam Al-Quran berkaitan tentang haji itu ditujukan kepada semua manusia. Nek jenengan selaku menungso jabatan ketua RW, ketua takmir itu bisa, saya pun podo-podo menungso ya kudune iso walaupun mbuh ora ngerti caranya. Ayat itu apa? 1 Ali Imran 96. Inna awwala baitin wudi'a linnas, ada alif lamnya. Maknanya semua manusia tanpa kecuali. Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun di muka bumi ini untuk ibadahnya semua manusia adalah lalladzi bi Bakkah mubarakah wa alamin, yaitu yang terletak di Bakkah di kota Mekah yang diberkahi dan jadi petunjuk bagi semesta alam. Sehingga di ayat itu yang disebut sinten Bu? Semua manusia. Jadi termasuk itu enggak? Lek orang berangkat, maka saya heran tadi orang berangkat itu sebangsa manusia apa? Yang belum minat, yang belum sempat atau nasibnya memang apa? Yang kedua, dilanjut ayat 97-nya. Walillahi 'alan nas, itu juga disebut nas manusia, ada alif lamnya, manusia tanpa kecuali. Walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ayat yang ketiganya tadi Al-Hajj 27 wa adzin fin nas bil haji, dan berserulah kepada semua manusia untuk berhaji. Saya katakan demi Allah tak bukteke ya Allah, jenengan tak lapor ke Gusti Allah bahwa ayat penjenengan apa dilecehkan jenengan. Cuma tak batin tok ora tak omongke ning ngarepe wong tak lapor ke Gusti Allah, ya Allah ayatmu ini dilecehkan, buktikan bahwa ayatmu itu benar. Ya sudah, ketika itu sudah berubah suasana. Mergo napa?
Akhirnya sesi giliran makan-makan monggo dikersake wis rada yen mangan kita. Rumah saku pahit kabeh panganan. Karena sudah membuat persepsi bahwa orang itu telah menghina saya. Kita lontong opor, kita sate rumangsa niku lho rasane napa? Pahit gara-gara napa? Gara-gara tapi minum kopi pahit berhadapan dengan yang dicintai rasanya napa? Nah, soalnya ternyata persepsi itu bisa mengubah keadaan luar biasa. Dan saya tak lapar bisa Allah. Ya Allah, ayatnya penjenengan dilecehkan. Buktikan bahwa ayat penjenengan itu benar. Dan apa yang terjadi? Wah, akhirnya saya pulang dari tempat orang itu dengan bersama-sama orang-orang yang pulang itu. Kan ganti suasana, ganti tempat kan bisa ganti suasana. Begitu sampai di rumah itu, astagfirullah. Kok iso saya tadi sampai tersinggung gitu kan. Akhirnya saya coba ngaca di cermin. Lah iya rumangsamu, kamu kok tersinggung gitu. Memang bisa haji. Oh, bisa haji. Ayatnya jelas, syariatnya jelas, tapi ayat tadi akan efektif kalau ada sisi kauniyah. Berarti saya buat pemetaan. Orang bisa haji, seret. Menurut jenengan, saya dulu ketika di perusahaan itu diajari tentang total quality management, gugus kendali mutu. Jadi ketika menemukan masalah, itu di riset, di tracking, menemukan faktor penyebab dominan. Saya petakan. Orang bisa haji karena sekian faktor kita hadirkan. Yang paling kita uji, korelasi antara faktor dominannya. Kemudian kita uji faktor dominannya apa? Orang bisa berangkat haji. Terus jangan apa? Jangan kok orang iso umroh tekan kayak wingi iso haji iso itu jangan temu ndak faktornya. Saya coba menemukan. Oh iya ya. Orang bisa haji ketika itu belum ada antrian. Haji tanpa antri di tahun itu sekira tahun berapa ya? 2000-an, 2000 tengah-tengah, 2000. Ternyata orang bisa haji, saya ranking. Pertama adalah daftar. Yang sudah daftar belum? Nah, belum. Daftar umroh sudah belum? Belum pantas. Berarti mau tekan sok hari kiamat lah napa? Oh iya daftar ya berarti. Saya coba telusur. Oh berarti orang itu tadi Pak Ketua RW, Ketua Takmir itu bisa berangkat karena ada prosedur yang dia lewati, yaitu nopo? Daftar. Wah, daftar ya. Satu mari daftar. Untuk orang bisa daftar itu nopo? Bayar. Berapa? Ya bayar tahu. Bayar itu berapa? Saya tanya. Ketika itu untuk dapat porsi keberangkatan ada 20 juta. Waduh, mateng. Padahal ketika itu gaji saya masih ingat 345. 340.000 gaji UMR. Wis duwe bojo, duwe anak cilik siji. Waduh, berarti betul kalau tadi orang hanya begini. Nah, karena untuk bisa berangkat haji harus nopo? Daftar. Untuk bisa daftar harus bayar nopo? Jadi salah sangka kepada tadi kayak gini aja tadi loh. Ya, yes, berarti cara pertama gagal karena saya tidak bisa haji. Karena nopo tidak kuat bayar tuh bisa daftar dapat porsi keberangkatan. Tapi kadung emosi ya Bu. Mesti ada faktor berikutnya. Kalau daftar dengan bayar 20 juta supaya dapat porsi keberangkatan tidak mampu, masih ada level berikut. Kalau ini di-delete berarti yang secara kausaliti menjadi faktor penyebab adalah membuka tabungan haji. Jangan membuka tabungan haji. Nah, pantas berarti. Tabungan umroh sudah belum? Belum ya. Karena wa mata syauna illa ayasya. Kamu tidak bisa berkehendak semau gue sendiri kecuali dengan apa yang dikehendaki Allah. Kehendak Allah ada dua, ada yang sifatnya syariah, ono landasan hukumnya ayat hadis. Yang kedua sifatnya kauniyah, ada sebab akibat gitu loh. Ayatnya cetok jelas petunjuknya, tapi kalau nggak ada langkah-langkah real yang disebut akibat, tidak akan sampai. Saya akan memetakan langkah kedua yang mungkin saya bisa kerjakan. Daftar orang kuat, berarti buka tabungan haji ketika itu.
Dan saya tanya di beberapa bank yang buka layanan tabungan haji, saya tanya setoran awal berapa? 500.000. Waduh, anteng ya. Padahal gaji di berapa tadi? 340. Berarti memaksakan itu daftar, berarti anak istri kelakon nggak mangan sebulan 2 pekan. Berarti bener lek wong mau napa? Tengah ngono gaya ini emosi kan gitu kan. Cara kedua dialet tak bisa. Berarti saya membuat satu cara yang bisa saya lakukan adalah nyelengi. Kalau nyelengi ada batasannya, Bu? Bismillah. Saya putuskan untuk haji dengan cara apa? Nyelengi. Saya beli celengan plastik yang dijual kelilingan. Orang-orang yang 10.000 dapat 3, ono gayung, ono celengan, atau macam-macam. Saya beli itu. Saya tulisi tabungan haji. Dalam kurung ojo diudik-udik. Diguyu sama istri, meneng wae. Akhirnya dari perumahan saya tinggal sampai ke pabrik itu saya perginya naiknya angkot, naik bawa elep itu kan. Sekali berangkat itu biaya 200 rupiah di tahun itu. Jadi kalau pulang pergi butuh uang berapa? 400. Nggawa duit 500 rupiah masih sisa apa? 100 rupiah. Dan itu yang saya cemplungkan di celengan setiap hari. Tak dungani, tak tangisi. Ya Allah, inilah yang bisa saya lakukan untuk mengunjungi rumahmu. Padahal tahun itu haji itu biayanya 25 juta sekian, tergantung pelunasannya. Dan tertinggi saat itu, saat saya berangkat itu 25.700.000. Pertanyaannya, kalau setiap hari istiqomah 100 rupiah untuk bisa berangkat ke Baitullah dengan biaya 25 jutaan, berapa lama dia bisa berangkat? Dia tuh Pak Guru Matematika ya, dalam waktu 1 menit. Kalau biaya haji 25 juta, kalau seharinya 100 rupiah, berarti butuh berapa tahun bisa berangkat? 10 tahun. Berapa, Bu? Pak, berapa? Kira-kira aja kasar itu berapa? Kira-kira 10 tahunan. Sehari 100 rupiah, setahun 365. Kali berapa sampai muncul angka 2 juta? Ini sudah berapa tahun? 30 tahun ya? Berapa, Bu? Kira-kira butuh berapa tahun kira-kira berangkat? 2000. Itu kalau penjenengan nyelengi dengan persepsi kumpulnya uang itu yang memberangkatkan penjenengan. Itu saya nyelengi tidak ada maksud itu. Yang saya persepsikan, saya sudah melakukan langkah real. Dan ini saya persepsikan sebentuk takorrub mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya harapkan bukan akumulasi terkumpulnya uang di celengan, tapi responnya Allah ketika saya itu nyelengi, saya niati takorrub. Karena ada satu hadis qudsi yang jadi rohnya saat nyelengi tadi. Wa in taqarraba ilayya abdi bisyibrin taqarrabtu ilaihi bidira'in. Jika ada hambaku mendekatkan dirinya kepadaku 1 jengkal saja, aku dekati dia 1 hasta. Jika dia mendekatiku 1 hasta, aku datangi dengan 1 depa. Wa iyyatir yamshi atatu harwalatan. Jika dia datang kepadaku dengan cara jalan biasa, aku sambut dia dengan berlari. Nah ini terapkan. Jika pengen ke Baitullah nyelengi 1000, Allah di sana naruh berapa? Terus tak telateni. Karena juga dimotivasi sabda Nabi, la yahqiranna ahadukum minal ma'rufi syai'a. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian meremehkan kebaikan meskipun itu kecil. Dan itu saya rawat bismillah, ya, tak dungani, tak tangisi nama. Dan apa yang terjadi di tahun berikutnya, saya adalah orang kedua yang berangkat haji dari perumahan itu. Terus gempar Pak, karena di tahun itu haji itu prestisius banget. Jadi orang bisa haji itu sesuatu banget. Bahkan orang yang tidak haji itu melu-melu bangga kalau di daerahnya ada orang yang berangkat haji. Kan kadang orang ngobrol, ini di tempat jalan sing berangkat haji biro, wong telu nggonku 10, padahal dia kan melu mangkat. Nggonku wong 10 itu sesuatu banget, orang bisa haji itu loh, sesuatu. Sampai di perumahan itu punya usul, Pak, mungkin di ramai kaitan pengajian, orang tuh Pak,
Randi duit. Enggak ada duit untuk apa? Nah, nanti disengkuyung warga mungkin karena mengapresiasi kan. Kan guru TPK ini anak-anak mereka kan sama istri kan. Aja nanti yang ngurusi warga ya monggo. Lah maksudnya gimana nanti? Nanti ada yang nyewa tenda, nanti urusan warga, nyewa kursi, nyewa sound. Lah snacknya nanti snack ditanggung warga. Nanti per RT bawa berapa bungkus nanti undangannya warga perumahan dan warga kampung sekitar. Oh silakan monggo. Cuma yang kurang satu Pak Lepo, pembicara saya. Nanti mau ditulis di backgroundnya temanya apa? Shadaqallahul azim. Mana mau? Maha benar Allah dengan firman-Nya ketika berfirman bahwa haji itu haknya semua manusia. Dan saya berangkat ketika itu. Di umur kurang dari 30 tahun saya dulu pernah berazam, ya Allah, nggak tahu dari mana inspirasinya, ya Allah, moga-moga saya bisa haji sebelum umur 30 tahun dan dipenuhi. Nah, kalau jen belum merasa terhina, keloro-loro, menderita, kita kan apa? Balik kudu tahu dinyek uang. Oh, boleh balik ngaji aja orang mangkat-mangkat, aman. Jangan rong ngerti tahu suara selentingan sing menyeletik tak bukti aku mangkat pisan langsung tekan apa. Jangan pernah ndak merasa sakit hati ya Allah, masuk hambamu sing wis tenanan kok ndak mbok jenengan tulung. Gitu. Pernah ndak begitu? Dan saya walaupun orang pun ndak pegang duit, asal pegang ayat, insya Allah napa? Mangkat. Yang ini coba mantra. Orang nyekel duit, asal nyekel ayat, insya Allah berangkat. Ayo diulangi mantra yang luar biasa kan? Orang nyekel duit, asal nyekel ayat, insya Allah berangkat. Terus diulangi. Orang nyekel duit, asal nyekel ayat, insya Allah berangkat. Lah ayatnya di sini dan kayak cekelan. Saya membuktikan itu satu tularkan di tempat saya itu ada kelas yang menjadi tempat orang yang bingung pengen umroh, pengen haji, orang ngerti caranya, orang ngerti gaya masuk ke rumah saya. Dengan kesederhanaan saya maksudkan supaya semua orang bisa masuk. Kan tidak semua orang dapat akses undangan di tempat ini, tidak dapat akses di hotel, tidak dapat akses di seminar kan. Mereka sebenarnya banyak orang yang pengen tapi nggak tahu dari mana memulainya, terus seperti apa caranya. Uang yang dia rasakan sekian kali punya keinginan yang dititipkan kepada orang yang mau berangkat haji umroh, ternyata kok zong ini loh. Saya sejak pertama titip dongo ora direspon, aku dongo dewi kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dimudahkan Allah. Karena tadi apa? Nyekel ayat, kemudian melakukan langkah-langkah nyata yang bisa saya lakukan. Allah tidak menuntut di luar yang kita mampu. Maka nanti jangan akan ketemu. Kenapa nih? Banyak kaum muslim yang katanya pengen bisa berkunjung ke Baitullah, tapi sebagian besarnya hanya sebatas impian. Pada pengen ke Baitullah? Kenapa nggak berangkat? Mimpi. Alasannya bukti ini pengen apa? Buktinya pengen apa? Nyelengi. Saya dulu saking pengen saya buktikan ya Allah bahwa ayatmu benar. Saya buktikan. Karena saya pengennya itu bukan karena pengen-penginan ya, kancane mangkat pengen mangkat. Kalau itu nanti dicek, benar enggak itu pengen? Pengen betul Bu? Kenapa? Tulis 10 alasan kenapa saya pengen ke Baitullah. Tak tunggu 1 menit. Nek niku ora spontan berarti aslinya enggak pengen. Wong di sini enggak ada. Apa ya saya? Ketika ada alasan normatif, alasan kuat yang itu melatar belakang, insya Allah Allah tidak akan pernah mengabaikan keinginan baik kita. Allah sudah dawuh, "Iya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khaira." Jika Allah tahu apa maha tahu, apa sangat tahu? Jika Allah mengetahui kok di dalam hatimu ada keinginan baik, itu Allah kasih keinginan itu jauh lebih baik. Kok sampai sekarang apa yang katanya kita inginkan kok nggak diberi Allah, berarti apa? Palsu. Akhirnya nggak ada di dalam diri kita tuh nggak ada. Mungkin hanya apa?
angkat-angkat. Kayak sekarang ini kan, ketika kita lihat suasana di lingkungan orang sudah mulai berangkat haji kan, akhirnya muncul apa? Keinginan. Coba nanti kalau musim haji selesai, masihkah menyala keinginan itu? Kan sudah sulit lagi kan? Nanti biasa kalau ada orang berangkat umroh, kayaknya apa? Pengen. Begitu sudah selesai, sudah. Berarti keinginannya ternyata sebatas angkat-angkat apa? Apa? Angkat-angkat apa? Lah pikirannya ngerti secara kalau angkat-angkat mendua, nek sik angkat oh enak lah wis belum adem napa? Di pikiran apa isine napa? Kenapa gitu? Ada enggak menurut riset jenengan orang yang kemudian secara ekonomi bahkan mapan bahkan berlebihan tapi sampai meninggal belum ke Baitullah ada enggak? Banyak. Ada lah Bu, ada. Riset membuktikan bahwa ada orang yang secara ekonomi berkecukupan bahkan berlebihan tapi sampai meninggal tidak ke Baitullah napa? Ada. Oh banyak malah, banyak ini. Sebaliknya ada orang yang ekonomi pas-pasan bahkan kekurangan, ada enggak yang bisa berangkat ke Baitullah? Terakhir Pak Legiman daerah Jambu Ambarawa itu hanya tukang nyapu pasar. Tapi karena beliau pengen, beliau membuktikan keinginan dengan langkah-langkah nyata. Saya pernah tanya kepada orang yang dekat dengan beliau itu, gimana caranya? Dulu ketika yang pasar itu kan penghasilan tidak seberapa, nyapu pasar, ngampin Ambarawa. Itu dengan penghasilan tidak seberapa itu dia komitmen karena pengen haji itu bisa nyelengi per hari 1.000. Nanti kalau nyapu-nyapu itu nemu benda yang bisa dijual, botol plastik atau apa itu dibawa pulang, dibawa ke tempat pengepul, akhirnya meningkatkan isi tabungannya kalau ngewunan. Itu begitu, punya keinginan kuat dibuktikan dengan langkah nyata. Begitu. Dan ternyata beliau kemudian menekuni itu selama 30 tahun dan sampai berangkat. Modelnya berapa? Itu langkah-langkah real yang itu sangat mungkin kita tunaikan dan itu tidak membebani. Tidak dengan gara-gara nyelengin sewu anak kelaparan itu enggak kayaknya. Dulu kita diajari orang tua kita itu kalau punya kebutuhan di masa depan sementara penghasilan tidak ada tambahan, strateginya jimpit. Setiap kali masak misalnya tiga batok misalnya itu diambil 3 sendoknya. Sehingga ketika kemudian sekian waktu berikutnya ternyata jimpitannya cukup nyekolah ke anak, wayah bayar SPP bisa, wayah beli buku bisa, wayah beli seragam bisa. Jadi untuk haji effortnya seperti itu enggak? Untuk umroh. Apa cek istiqomah bakso, istiqomah tuku kudung, istiqomah tuku gamis? Ya. Kita tidak kelihatan kalau dia pengen apa. Lalu saya dulu ketika pengen haji, ya, nyelengi satu-satu ke randang cepat progresi. Saya mengurangi keinginan saya. Biasanya kalau saya kerja itu Rebu, itu langsung bablas ngaji. Setelah pulang kerja nanti selesai sampai sholat isya. Itu butuh amunisi tambahan. Biasanya saya jajan mie ayam di depan pabrik, 600 rupiah seporsi tahun itu. Tapi karena pengen haji, no mie ayam. Jadi bisa begitu? Karena pengen umroh, no kudung yang lama masih bisa dipakai. Nanti kalau pengajian di sawah kok ajak tambah aksesoris ben pangling. Khusus diwalik lengan-lengan. Motifnya kan wis pangling. Ini baju sejak sekian tahun yang lalu. Bahkan saya jadi harus memakai baju yang saya gunakan haji. Masih apik. 23 tahun baju batik seragam saya haji masih bagus. Tak ambil jam amat lah kita. Cuma tidak boleh nyelempet ini gitu. Itu masih ya, kita tidak usah pakai baju baru, baju yang lama no. Itu kalau mau pengen Pak Legiman tadi loh, itu ternyata bisa berangkat. Jadi daftar dari ngumpul kayak itu di tahun 2012 daftarnya. Berarti kan pelunasannya dari duit itu dia bisa berangkat. Karena apa? Dia tidak sebatas pengen saja, tapi apa? Ya. Kenapa tidak bisa berangkat? Ya karena tidak ada langkah-langkah nyata untuk mewujudkannya. Jadi mau sekedar pengen-pengen doang, tapi nggak ada langkah real untuk mewujudkan, membuktikan kalau dia apa? Pengen. Maka dulu sempat kita awal-awal pernah membuat jargon, jarak antara kita ke Baitullah tidak akan berubah. Sudah pernah mengukur jarak antara tempat jenengan sampai Mekah?
Sekarang buka Google apa? Google Map, atau order ojek gitu loh. Kemana tujuannya yang dituju? Mekah. Itu lihat jalan kaki kita lihat itu 11 bulan, 9 bulan 11 hari. Kira-kira kalau dilakoni sudah sampai belum? Sudah sampai. Di Al-Haji ayat 27 tadi disebutkan yaktu kari jalan, maka mereka akan datang menyambut seruanmu itu wahai Ibrahim dengan cara jalan kaki. Lihat awak di levelnya jalan kaki, jangan level pengen numpak pesawat Pak, ratakan. Dan itu yang diapresiasi Allah dan diabadikan Allah dalam ayatnya. Kalau penjelasan mencermati ayat tadi, yang diundang semua manusia, tapi yang Allah abadikan, yang berangkat adalah mereka yang datang dengan cara jalan kaki. Wa azing finnas bil haji, dan berserulah pada semua manusia untuk berhaji, maka yaktu karijala, niscaya itu pasti apa semoga apa kira-kira. Pasti. Jika panjenengan merasa terpanggil seruan itu, pasti jenengan sudah sampai ke sana. Kan ayatnya kan hukum syarat dan jawab, sebab dan akibat. Ketika sebabnya adalah adanya undangan seruan dari Nabi Ibrahim pada semua manusia, pasti yaktu kari jalan, pasti mereka datang dengan cara jalan kaki. Kalau disebut levelnya adalah pejalan kaki, itu representasi gambaran orang kaya atau miskin. Dia merasa kaya atau miskin? Loh, saya tuh kayaknya baca itu kayak gue banget itu saya. Dan saya melakukan langkah-langkah kecil yang bisa saya tempuh itu dengan cara apa? Nyelengi. Bukan langkah kita yang menyebabkan kita sampai batu, tapi baitulah yang didekatkan Allah kepada saya. Karena sudah ada apa? Langkah-langkah real. Ini kan, kenapa banyak kaum muslimin yang katanya pengen ke Baitullah tapi kok sebatas impian sampai mati orang keturutan? Gara-gara apa? Tidak ada langkah-langkah nyata untuk mewujudkannya. Meskipun dengan amalan sederhana yang Allah tunjukkan. Berarti modelnya apa, Bu? Orang nyekel ayat, orang nyekel duit, angker nyekel ayat. Nah, kita tunjukkan ayat mana yang jenengan jika ikuti akan mengantarkan jenengan sampai ke Baitullah. Nah, di dunia itu ada hukum pasti, hukum alam apa arahnya? Hukum pasti kan, kalau bahasa syariat adalah sunatullah. Alam semesta punya keteraturan sistemnya itu jalan baik itu karena mengikuti apa? Sunatullah. Ada keteraturan, yaitu hukumnya Allah. Maksudnya apa? Baik yang bersifat syariat ada ayat-ayatnya. Karena alam semesta terjadi itu karena sudah sesuai dengan apa yang diskenariokan Allah. Ketika Nabi ditanya, wahai Nabi, apa sih hal pertama yang dicipta Allah? Beliau mengatakan, al-qalam, pena. Jadi makhluk pertama yang dicipta adalah pena. Beliau mengatakan, ketika pena dicipta, pena itu tanya, ya Rabb, madza aktub? Wahai Tuhanku, apa yang harus saya tulis? Allah firmankan kepada pena, uktub maqadirul khalqi hatta taquma sa'ah. Tulis semua takdir-takdirnya makhluk sampai hari kiamat. Makanya tak tanya jenengan sampai sekarang belum umroh haji itu karena nasib apa sengaja. Jadi harus ngincang nasib tentang Lauhul Mahfuz yang udah ditulis oleh pena. Kira-kira maksudnya, kira-kira kok sampai rongono gelagat, rongono tanda-tanda kira-kira memang nasib apa? Artinya, ada keteraturan alam karena ada syariat, ada perintah, ada petunjuk, dan ada kausalite, ada kauniyah, sebab akibat yang diterapkan di dalam alam semesta. Maka tadi ketika saya pengen haji, saya tanya sendiri, kamu kok pengen haji loh, caramu piye? Ya sudah membuat roadmapnya belum? Pengen umroh, caramu piye? Coba dibuat skema, coba dibuat langkah-langkah yang realistis. Sudah pernah buat gitu, Bu? Nah, maka jadi Allah berfirman, Nabi mengatakan begini, innallaha ta'ala yasna'u kulla soni'in wa son'atah. Allah itu ketika menciptakan
bahasa kita apa ya? Kan kalimat ada subjek, predikat, objek itu nggih. Haji itu predikat apa gelar apa sebutan, Pak? Nah, sing mangkat kaji, semoga Bapak ini mendapat predikat. Subjeknya wong, predikatnya apa? Terus gampang ngeten. Allah itu ketika menciptakan seorang yang punya predikat, apa tadi? Innallaha yasna'u kulla shoni'in, itu ditambah wason atahu. Ketika Allah menciptakan makhluk yang itu punya predikat, maka Allah pun juga menciptakan perilaku-perilakunya. Ketika Allah mencipta orang yang namanya Pak Haji, itu memang karena tahu-tahu haji apa ada perilaku-perilaku yang dia lakukan yang itu mengantarkan dia sebagai haji. Apa kun payakun jadi haji misalnya gitu. Curiga loh Pak, kita orang tahun jawab tetap aku sekaji percaya. Tahu-tahu Allah menciptakan orang ini kaya, tahu-tahu kaya atau ada perilaku yang dia tetekuni, ano mental, ano perbuatan yang gitu sampai dia mengantarkan kaya. Maka tadi saya katakan kok pengen kaji, ono syariat, tapi kausalite ini opo, karep haji caramu piye? Arep bayar dhewe, apa arep pengen ngarep dibayari orang, atau pengen entuk rezeki tak terduga. Terus jenengan mau kesana skemanya mana? Mau bayar sendiri, mau pengen arep dibayari orang, atau rezeki tak terduga? Kita terduga. Terduga ya tetep ora iso dipasteki. Ya mau berangkat umroh, mau kapan? Kapan-kapan? Kira-kira kapan itu? Kapan-kapan. Tak tanya lagi. Jenengan kok pengen itu roadmap untuk ke sana itu dengan biaya sendiri atau pengen dibiayai orang lain atau dari rezeki tak terduga? Tahu perilaku orang yang akan dapat rezeki tak terduga. Itu hanya orang yang bertakwa saja yang dapat rezeki tak terduga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi sudah di wong takwa belum? Sudah mengerjakan semua perintah dan meninggalkan semua larangan? Lu kudu semangat haji kan haji itu perintah. Umrah itu perintah, itu wis dilakoni. Lek jenengan belum, berarti berusaha menuju orang yang berpredikat napa? Masih tetap pengen satu kita terduga. Saya tiga-tiganya pernah ngelakoni, yo bayar dhewe tahu, dibayari sering, dapat tak terduga sering. Jadi saya kebetulan sejak dulu sampai sekarang sudah sekitar 16 kali. Haji ini pisan umroh berarti berapa? 15 Pak. Dari sekian itu, sing dibayari tahu, sing bayar dhewe pernah, sing bayari uang juga pernah. Sepengetahuan saya pernah bayari orang 5,5 orang. Sing siji urune separuh, itu terjadi. Dan terakhir itu umroh LQ saya bayar dhewe, Pak. Sebelumnya itu sih bayar dhewe gitu. Nah, saya jadi tidak minat berangkat karena ada agenda tertentu. Bah, ibu mangkat, aku orang di duit, itu tombak ngancani aku. Ya wes, bismillah. Saya buka celengan, saya tak buka itu dapat uang berapa? Sekitar 3 juta kurang. Ya wes DP. Pada jarak kurang lebih 1 bulan. Apa yang terjadi? Tahu-tahu ada rembukan tertentu, saya dapat fee 10 juta. Nambah gimana? Rembukan tadi ketika tidak ada agenda, orang-orang rezeki nyelonong, rezeki tak terduga kira. Apalagi uang nganggur, uang bodoh, uang kok nganggur. Itu duit bodoh, kok duit kok nganggur, orang ngerti gunanya. Dan terjadi, dan artinya apa? Dengan cara apapun, jika kita sungguh-sungguh itu bisa. Nah, kira-kira yang paling keren gimana? Bayar dhewe, dibayari uang atau bayari uang? Bayari deh. Keren. Boleh dipilih, karena pengalaman saya harus bayar dhewe ya iso, harus bayari uang ya bisa, harus dibayari apa? Bisa. Maka semua cara yang kalau jadi komitmen di cara apapun itu dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus begini ya, kalau sesuatu pengen pasti, tidak kira-kira, tidak semoga, niscaya itu kudu napa?
ngikuti sunnatullah, ngikuti aturannya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Kepastian adalah dengan mengikuti petunjuk Allah dan disiplin hukum sebab akibat. Makanya jangan sudah tulislah apa sebab-sebab yang nanti mengantarkan jangan sampai ke Baitul tulis, di ranking, di inventarisir mana yang akan jangan tekuni. Nek kula kan mencoba gayane daftar sik ora iso. Nabung tabungan haji ora iso gitu. Akhirnya yang bisa napa? Konsisten, tidak. Ya Allah, ini yang bisa saya lakukan. Saya hanya mengharap respon. Saya sudah melangkah. Yang saya tunggu adalah apa? Responnya jenengan aja. Bon. Rumus pasti. Nah, niki matematika napa? Hukum napa rumus pasti. Contoh rumus pasti napa? 1+1 napa? Belum tentu. Tapi ada rumus pasti. Maksudnya apa? Nek iki diikuti itu mesti begitu. Siap? Itu ada pada surat Al-Isra 19. Itu diterapkan banyak hal, bisa. Apal, butuh apalan ya? Gue sing apal untuk dorpes, Pak. Ya, siapkan satu. 3 rumus pasti. Yaitu Allah berfirman dalam surat Al-Isra 19. Waman aradal akhirata. Barang siapa yang pengen. Modalin apa? Pengen itu sudah harus punya uang atau enggak usah dulu? Sekedar pengen sudah harus bawa uang atau belum? Karena modal paling mahal itu adalah pengen. Penjenengan sudah pengen haji umrah belum? Orang keturutan. Padahal peribahasa kita di mana ada kemauan di situ ada Kemampuan. Lha kok ndak berlaku panjenengan? Jare anggere ana wong pengen mesti napa? Manjada Kan jangan bayangin di mana ada kemauan di situ ada. Tapi kenapa orang yang punya kemauan tidak sampai tujuan? Gapnya di mana? Masalahnya apa nih? Wong ning kono jalan iki lho. Di mana ada kemauan di situ ada. Tapi kenapa orang yang punya keinginan tidak sampai tujuan? Belum tahu jawaban orang melaku. Orang melaku. Dari tempat saya itu kalau mau ke sini saya buka Google Map, oh jalannya rono toh. Lek jenengan mau menang toh orang melangkah sampai dah. Seberapa cepat sampainya tergantung seberapa serius penjenengan menempuh jalannya itu. Arep mlaku demi-demi, arep melayu, arep naik kendaraan, arep ngelundung kan banyak cara. Tapi menuju ke arah sana. Modal pertama apa? Pengen. Waman aradal akhirata. Apakah pengen tok? Tidak. Wa sa'alaha sa'yaha. Dan dia berusaha sungguh-sungguh ke arahnya. Berarti ada usaha serius menuju arah yang dituju tadi. Jadi kalau tadi merasa pengen umroh randi duit, maka duit yang ada itu dikapak gitu. Tetap istiqomah tuku bakso ben minggu sekali apa? No bakso. Harus ada kelihatan langkah sungguh-sungguh menuju ke arah yang diingini. Makanya misalnya kok jangan pengen umroh itu gayanya ketok. Misalnya Bu kok dengarin pagi Bu jalan mboten iki latihan sa'i, latihan tawaf gitu, takone tangga iki ngenten. Wis ketok gayane arep napa? Jadi kan ketok kan kelihatan ada langkah-langkah real yang membuktikan ada usaha serius ke arah yang dituju. Jadi pemelakuan yang tahap kedua betul. Harus ada sungguh-sungguh wasa'alaha sa'yaha. Dia berusaha sungguh-sungguh menuju ke arah yang diingini. Tapi yakin jenengan orang tekan. Rumus yang ketiga wa huwa mu'minun, sedangkan dia mukmin, yakin, percaya. Berarti rumusnya apa, Bu? Pengen, usaha, yakin. Apa? Pengen, usaha, yakin. Ya apalagi ini montro, sekti. Apa? Pengen, usaha, yakin. Apa? Pengen, usaha, yakin. Apapun yang kita inginkan, asal kita mengusahakan itu sungguh-sungguh dengan keyakinan, apa dampaknya? Faulaika kana sa'yuhum masykura. Maka mereka lah orang-orang yang usahanya meskipun tidak seberapa, meskipun belum seberapa, itu dibalas Allah dengan yang lebih baik. Maka nanti ketika panjenengan punya keinginan, buktikan keinginan itu dengan usaha sungguh-sungguh
Seberapa? Semampu yang jenengan bisa. Insya Allah tidak sia-sia usaha itu. Itu nama faulaika kana sa'yuhum masykura. Mereka lah orang-orang yang usahanya itu dibalas Allah dengan yang lebih baik. Berarti yang jadi pegangan apa? Ini gitu. Satu ayat yang itu sudah rumus. Tinggal nanti ayat yang mau diikuti yang mana. Nah, nanti yang dibaca tadi ya. Nah, tadi loh, kalau kita lihat rumusan, pengen itu tidak berdiri sendiri. Keinginan yang autentik itu dilatar belakangi tentang ilmu. Maka tak tanya, jenengan kok pengen umroh? Itu untuk apa? Kenapa harus umroh? Menurut jenengan umroh itu levelnya keinginan atau kebutuhan tuh? Menurut jenengan umroh haji itu menurut jenengan itu keinginan apa kebutuhan? Tuhan. Enggak, tadi bahasanya pengen. Kalau sampai hari ini kok umroh itu masih kita dudukkan dalam level keinginan, itu mesti akan kalah harus kebutuhan. Terjadi lagi, kenapa ndak umroh? Anu Pak, nambah repot, kok repot? Anak-anak udah sekolah kabeh. Apa rumangsane sing umroh nanti anak sekolah? Anu Pak, anak udah kuliah. Apa rumangsane anak keluar ada kuliah? Dikira sing mangkat umroh wong pengangguran, duitnya akeh ngoten. Di tempat kami itu sejak 2 tahun berjalan ini itu sudah lebih dari 330 yang berangkat umroh dari garasi ke tanah suci, sebagian besarnya 0 rupiah. Berangkat. Sing terakhir itu sak kelas makan kabeh Lailatul Qadar. Berangkat. Karena apa? Ya ada usaha serius, beragam keajaiban Allah yang datang kepada karena dia sudah membuat komitmen pengen berangkat, sudah menentukan definitif kapan berangkatnya, ada langkah-langkah yang dia tempuh. Itu nanti percepatannya adalah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siap ditolong, Bu? Siap. Usaha dia kita orang nyandak siap ditolong. Siap. Pastikan dia punya kelayaan untuk ditolong Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah punya keinginan itu karena dilandasi ilmu. Alasannya kenapa? Alasan yang paling top adalah dalil syar'i. Kenapa kita ke sana? Kemudian ketika sudah punya keinginan harus ada tindakannya. Pengen tok tidak ada langkah serius usaha menuju ke arahnya sampai enggak? Tidak. Berarti apa? Pengen usaha Yakin. sampai nantinya. Tadi lagi, nah, jadi kalau kita petakan itu skemanya begini. Dimulai dari keinginan di mana letaknya, Bu? Hati. Itu nanti Allah menyorot apa yang di dalam hati panjenengan. Ya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khaira. Jika Allah tahu jika di dalam hatimu itu ada keinginan autentik, Allah kasih. Makanya Allah tidak melihat lagi jangan tersinggung ya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat rupamu. Bener gitu? Tersinggung betul. Padahal yang kita rawat muka, ono skincare, ono pelembab, padahal tidak dilihat oleh Allah lagi. Gelo tidak ada mesti biaya diragati. Allah orang lihat rupamu dan tidak lihat hartamu. Padahal dipamerkan apa? Harta yang gak seberapa, rupa yang tidak. Itu tidak dilihat Allah. Waduh, tiwas diragati ternyata apa? Bukan jadi pertimbangan. Tapi Allah melihat hatimu dan tindakanmu. Jadi ini kue pengen, tenan tidak pengen. Nek pengen tenan, bukti tindakannya nyata apa? Oleh nggak ada langkah-langkah nyata, memang asli tidak pengen. Kalau dia pengen, mesti ada usaha nyata untuk mewujudkan keinginannya. Nah, harus tindakan. Kok ternyata katanya lisannya muni pengen, tidak tindakan, itu malah dimurka, malah dibenci Allah Subhanahu wa taala. Allah dawuh kabura maqtan indallah antaqulu ma la taf'alun. Betapa besar kemurkaan Allah jika kamu ngomong doang tidak ada tindakan. Masih pengen umrah? Buktine opo? Loh, ada terakhir kemarin ibu-ibu di perumahan sebelah perumahan saya itu yang tiap kali kita ngadakan pengajian di rumah 2 pekan sekali itu selalu kita peseni snack untuk yang datang. Terus takon itu acara apa toh Bun? Acara wong do pengen umroh. Apa enak men yo iso umroh lho. Kowe ngertoke do orang di duit kabeh. Loh. Lah jenengan iso melu ngaji sibuk Bun. Dino minggu akan harinya banyak pesanan snack kan loh. Akhirnya
duit ra duwe pengen umroh kon ngaji ora kober. Nah, gara-gara napa? Sibuk. Duh, piye gak jane arep pengen melu ngaji, tapi di ngaji orderan melayang kan gitu kan. Iya gitu. Akhirnya di hari yang lain datang ke rumah, tukang takon ngerti yo, yang datang ke rumah tidak semua orang punya duit, hanya karena punya keinginan saja, mohon bimbingan gimana cara mewujudkan keinginan. Wah, akhirnya beri pun ya pun anggar minggu mesti repot, wis ra jangan pengen, jalan rene privat, no, malah privat. Oh rasa balu forum. Ketika ngomong jalan pengen Pak kaya ngomong bukti dia pengen apa? Bingung. Wih Pak, duitnya ra ono. Sekarang jenengan duit berapa? Dirogoh tekan kantong itu dompetnya 20.000. 20.000. Jenengan akadkan kepada Allah 20.000. Bismillah pengen umroh kapan? Kapan ya? Nah, sing seru itu Lailatul Qadar bersama kita. Insya Allah. Nah, apa yang terjadi ketika membuat akad 20.000? Plek ditaruh Bismillah pengen. Begitu pulang orderan meningkat drastis. Tadi belum pengen ya pemasukan biasa dia seorang istri ditinggal bojo di mbuh tekan ning ndi duwe upayawan anak 3 SD, SMP, SMA yang SMA cacat tidak bisa jalan masih kebrukan 2 orang tuanya yang ikut di rumahnya dari tanggungan penghasilan dari snack by order orang pesanan apa? Tapi tidak menyurutkan langkah pengen ke Baitullah meskipun duit orang nyekel. Akhirnya komitmen, begitu komitmen ternyata orderan meningkat. Allah kasih rezeki tak nah. Kemudian berangkat, mulai sesuk datang dengan 500.000. Loh kok akan alhamdulillah pun turah untuk pesanan akeh sehingga lain nabung iso tambah. 2 pekan berikut 2 juta. Tadi untuk duit ngatur ulaan karo batin itu pas nggak ada sisa karena tidak ada agenda ke tanah suci yang itu butuh biaya besar. Maka nanti jenengan selama ini haji umroh itu pengen apa butuh? Kalau itu kebutuhan jenengan Allah akan penuhi kebutuhan itu. Mbok piye cara iso asal jenengan berusaha ke arah sana. Dan apa terjadi begitu serius berkesempatan ngaji akhirnya order iso ditangani adike karena masih pengen rahasianya pokok dari garasi ke tanah suci itu pengen ikut di forum bersama orang-orang. Dan terjadi dapat kontrak dari Puskesmas pengadaan makanan untuk program stunting. 2 kali kontrak cukup membayar Lailatul Qadar sekitar 40 juta plus sangune. Dan apa dikatakan sodaqul atim ternyata no. Allah itu benar. Jadi pengen usaha Yakin. Nah, tadi lagi ada hasilnya. Maka dari situ, jadi orang yang ke Baitullah itu kalau dia serius itu hanya modal pengen udah cukup. Tapi dia punya alasan. Maka siapkan jalan alasan jadi kok pengen ke Baitullah. Apa tuh alasannya? Cari sebanyak mungkin alasan kuat untuk kemudian jadi ada kelayaan untuk disegerakan ke Baitullah. Karena keinginan itu yang juga ditanyakan Allah. Jadi arep apa to rene iki? Dan siapa betul? Kok mendino ndonga ben nangis jane arep apa gitu. Jangan pastikan. Karena apa? Allah tanyakan, "Ma artahaula?" Apa yang mereka ingin itu? Itu ketika Allah di Arafah, ketika orang berdatangan dari genap penjuru, tanya, "Apa sih yang mereka inginkan kok dengan sekian jalan kaki, kendaraan onta kurus berdatangan dari penjuru negeri jauh itu memangnya ada apa kok seserius itu?" Jadi kalau ditanya itu sudah siap daftar keinginan istimewa jenengan? Nek urung ngono pantas urung mangkat. Kita ditanya, "Ngapa rene?" Oh, Gusti, balik. Urung pantas tekan kene. Ditambah juga, apapun yang nanti kita inginkan itu mesti Allah berikan. Maka tadi mbak-mbak sing dodolan kue itu dia ternyata punya masalah yang banyak di keluarganya, mulai dengan bojo nih, anak, wong tua nih, ekonomi, wah macam-macam. Ini alasan jenengan kuat. Lah jenengan merasa terhina, keloro-loro sengsara jadikan trigger untuk apa? Jenengan tahu terhina belum? Kita kudu ngalami itu. Karena apa? Ini nanti kita kalau pengen itu, misalnya putra jenengan, "Mah, mbok kali-kali tuku kakap bakar." Apa jawaban jenengan spontan?
ngenteni bayaran yo, ngenteni tanggal. Kalau kepada Allah jangan diukur seberapa uang kita. Nanti kita akan apa? Jadi kalau ibu-ibu masak itu sesuai dengan anggaran belanja karena kebutuhan. Kita harus makan apa? Kudu ono kalori sekian, protein sekian, kudu ono apa karena cukup biaya yang ada atau karena sesuai dengan kebutuhan? Berarti untuk otak begitu kudu ono omega 3 itu ono ning nggon ikan salmon misalnya. Kalau penjenengan itu basic kebutuhan, mesti akan diberikan. Kalau jenengan basic keinginan, dicukup-cukupkan gitu. Maka di sini adalah nopo? Karena kita bukan karena siapa kita, tapi ini kaitannya dengan apa? Bukan dengan kemampuan diri, bukan masalah finansial kita, bukan masalah kehidupan kita, bukan. Itu adalah karena kemahakuasaan Allah. Ini kita ngerti nggak mampu, nggak bisa apa-apa, tapi justru karena kita nggak mampu, nggak bisa apa-apa, kita nyambat dengan kemampuan Allah yang tidak terbatas, yang luas karunia-Nya. Bukan karena orang didit, akeh kancane Bu sira duit orang jenengan itu. Tapi bukan berarti karena tidak punya uang nggak bisa apa-apa. Jangan karena kita bukan siapa-siapa, nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Jangan pernah begitu. Jangan pernah kayak Mbak tadi berkesimpulan gara-gara nggak duit-duit, keinginan kebaidullah nopo terhalang. Begitu duit-duit tenan, tidak jadi. Maka ini rumus sederhana. Maka yang penting tadi loh, nopo niatkan satu kebaikan, azamkan, tekadkan untuk bisa melakukan. Pasti kau dapati kemudahan yang akan membantu terwujudnya apa yang kita niatkan. Ini kalimatnya nih. Jika Allah mengetahui di dalam hatimu kok ada kebaikan yang real, autentik, pasti Allah akan berikan kepada kalian. Terang berapa Pak? Nah. Pun satu kata kunci. Ada kalimat dari Imam Auza'i. Beliau pernah mengatakan adraktu aqwaman. Saya menjumpai satu kaum, satu komunitas yang hari-hari kerjaannya apa? Yuhibbuunal hajah. Mereka hari demi hari itu mengumpul-ngumpulkan, menginventarisir hajat-hajat besarnya, keinginan istimewa, tidak dikondok-kondok, tidak di-share ke publik. Setiap hari selama setahun berapa hari itu? 365 ya. Yang 364-nya hari demi hari dia menginventarisir, ngumpul ke hajat-hajat terbesar, keinginan tingginya. Dia sudah punya keinginan besarnya yang selama ini tidak keturutan. Dinaiki apa ya? Jadi seorang ulama warasul anbiya tulis. Itu apa? Itu ada orang itu yang tidak mudah nge-share sembarang-sembarang, tapi disimpan semua hajat besar, keinginan tertinggi disimpan. Mau diungkapkan kapan? Ditunggu liyaumi arafah. Nanti pada hari Arafah untuk apa? Liyas'alullah biha, untuk dimintakan kepada Allah saat Allah mengatakan ma'arodaha ula, apa sih yang mereka inginkan? Sudah siap. Daftar permintaan yang memang saya tunggu, saya mintanya di depan penjenengan, di tempat istimewa. Saya tidak omong ke tongo teparoti pas dinyiri diguyur ana solusi kan. Kita sudah punya nyimpen alasan terbaik, doa-doa istimewa untuk jenengan mintakan di sana. Dan alhamdulillah Mbak yang tadi ternyata anak itu kan kecelakaan, setahun tidak bisa jalan. Sekolah itu sudah tidak masuk. Sampai sekolah ultimatum, Bu, kalau besok setelah lebaran kok tidak masuk, berarti tak coret dari daftar murid. Anak tanya, "Lha iku arep koyo ngene, apa wis karuan metu sekolah?" Nah, begitu pulang umroh dikasih referensi. Dari jamaah umroh sama. Putra yang cerita kan sak kamar cerita di antara masalahnya apa siji, Mas ada anaknya sudah bekut tidak mau sekolah gara-gara cacat tidak bisa jalan, kecelakaan. Bu Anu saya punya teman di Semarang, tolong dipijetke. Nah, dipijetke sehari bisa lari, Bu. Bu, aku udah jadi metu sekolah, aku makan sekolah. Loh, aku iso melayu. Satu persatu masalah yang dia susun dalam daftar dikabul Allah, dan hari ini sudah mulai target mau umroh LQ bersama keluarga. Dan dapat kontrak volume 2 kali lipat pengadaan makanan dengan kerjasama Puskesmas. Berarti dapat rezeki apa? Tak terduga. Carane? Supaya pengen usaha ya. Gitu tuh aja nanti ruang. Ini diantaranya lah.
Terakhir ya, 5 menit. Yang kita maksud ini adalah, kalau kita dengan daya upaya kita sudah tidak mampu mengagendakan keinginan besar, sudah selayaknya sejak awal kita mengakses pertolongan Allah yang tidak terbatas. Informasi dari Nabi kita bahwa kalam Allah, ayat-ayat yang tadi kita orang nyekel duit, angger no, insya Allah nopo mangkat. Kenapa? Karena kalam Allah ayat itu adalah uluran tali pertolongan Allah kepada manusia. Maka barang siapa yang berpegang teguh kepadanya pasti sukses, tidak akan gagal. Nabi mengatakan kitabullah Al-Quran itu huwa hablullah, itu adalah talinya Allah, al-mamdud yang diodot, yang dibentangkan minas sama ila ard, dari langit ke bumi. Jadi meskipun yang kayaknya kita baca itu ayat, itu adalah tali yang diulurkan dari langit ke bumi. Kalau ada tali diapain? Tali toh jadi tirai bisa. Oh jadi nengke pegang gitu maksudnya gitu. Nabi kita mengatakan, saya mohon izin ya, ini semua muslim ya. Jangan ada penyusup nanti kan terus tak terangkai kena-kena ternyata. Yakin muslim? Nah, dibuktikan ya. Nabi itu pernah memastikan, ini ada info penting, memastikan jangan sampai salah orang. Suatu ketika dari Abu Syarih, dari sahabat Amr mengatakan, kharaja alaina Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah itu pernah keluar menemui kami. Dan beliau tahu-tahu mengatakan absyiru, berbahagialah, bergembiralah. Kira-kira kalau Nabi mengatakan kabar gembira, kira-kira gimana? Oh, ada info menarik. Beliau tidak tahu apa-apa, tahu-tahu ngomong apa? Absyiru, bergembiralah. Memangnya ada apa? Nah, saya memastikan supaya nggak salah orang. Nabi menanya, jangan jawab ya. Alaisa tashhadun alla ilaha illallah wa anni rasulullah? Tidakkah kalian bersyahadat? Ya. Itu kan benar nggak orang yang menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusannya? Ya. Serius. Kata Nabi memastikan karena ini hanya untuk siapa? Orang yang benar-benar bersyahadat kepada Allah. Nabi memastikan. Bukankah kalian itu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Maksud Nabi takon, kayak orang percaya itu maksudnya. Orang itu sahabat lagi. Nabi ingin memastikan ada info penting. Tidakkah kalian bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku ada utusannya? Jawabannya apa? Iya. Kalau iya, ini kata Nabi, fa inna hadzal Qur'an. Sesungguhnya Quran ini kata Nabi iku sababun, sebab. Nek diterjemahkan di surat Kahfi, fa'at ba'a sababa. Sebab itu jalan. Quran itu adalah apa? Sebab. Ada dikatakan tali. Karena kalimat apa? Fa inna hadzal Qur'an sababun. Sesungguhnya Quran ini sebab. Tarafuhu biadilah, satu ujungnya sono di tangan Allah. Wa tarafu bi aidikum, dan satu ujungnya di tangan kalian. Maka kewajiban kita apa? Fatamassaku bihi, pegang erat itu. Maka nanti akan kita ditentukan seberapa kadar tamasuk kita, seberapa kadang berpegang eratnya kita kepada sebab itu, yaitu petunjuk Allah, itu yang akan menentukan kita bisa berhasil mencapai tujuan atau enggak. Ini pesan Nabi ya. Maka fa'innakum, sesungguhnya kalian tulang tadilu, tidak akan tersesat. Artinya semua yang kita tuju itu sampai. Kita akan sampai kepada tujuan, tidak muter-muter gitu. Asal apa? Pegang ayatnya. Karena jika kamu tidak akan tersesat dan tidak akan binasa sengsara selagi kamu berpegang kepadanya. Betul? Orang nyekel duit, asal nyekel ayat, insya Allah nopo Mangkat. Nah, maka nanti seberapa erat jenengan berpegang teguh pada ayat, maka itu yang akan membantu menyebabkan dia akan sampai. Ayatnya mana? Tadi saya baca ya. Nah, maka nanti supaya tidak penasaran ya, nanti insya Allah di waktu berikutnya akan ada membedah ayat mana yang harus kita pegang
supaya apa yang menjadi petunjuknya kita ikuti hingga sampai pada tujuan yang kita inginkan. Kalau yang kita ingin adalah haji dan umroh, ayat dipegang no? Haji umroh. Ya ayat haji dan umroh. Kalau kita menjadi anggota dewan yang dipegang ayat no? Ayat kursi, kok ayat kursi? Ya sebagai relevan, maka mana ayat yang mau kita pegang, mau kita pahami, mau kita ikuti petunjuknya, itu yang nanti akan menyampaikan ke Baitullah. Saya dulu pernah terhina gara-gara minta didoakan haji, saya tidak direspon, saya pegang 3 ayat itu. Ali Imran 96, 97, Al-Hajj 27, dan benar-benar itu yang memberangkat ke Baitullah. Siap? Insyaallah. Rumus pasti apa? Nah, nanti tanya Pak ya. Pengen, usaha, yakin. Barangkali itu yang kita sampaikan. Waktu sangat singkat. Insya Allah kelas ini akan berlanjut, memandu siapa yang sungguh-sungguh mewujudkan keinginannya, dan dipastikan punya komitmen berangkat bersama dengan Bang Jack 28 Juli. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.